Silakan beranjali hecang mengulang ucapan kami. Terpujilah yang Tathagata Sakyamuni Buddha Guru Agung 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 kami. Selamat pagi saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Siswa Buddha harus tahu kita hidup di dalam alam yang nyata, bukan cerita masa lalu, juga bukan cerita yang akan datang. Yang ada saat-saat sekarang ini. Kita hidup di dalam alam yang nyata saat-saat sekarang ini. Kalau bahasa Mandarinnya sering diingetin dalam renungan meditasi Huo Sai Tang Sia. Hidup di alam nyata itu saat demi saat. Yang namanya orang hidup, Buddha sudah kasih tahu. Kita menghadapi satu paknan. Sampai dalam ayat kita diajarin bertekad satu paknan cangliku. Maksudnya kita hidup di dalam 3 kondisi perjalanan nasib pribadi. Buah karma kita, warisan masa lalu, baik atau buruk, setiap orang berbeda. Buah karma itu ada katakanlah kenyataan hidup, keluarga, ekonomi, kesehatan, bau badan, badannya wangi, bentuk badannya pendek, tinggi, dan. Itu milik pribadi. Buah karma. Siswa muda diajarkan maju selangkah daripada agama lain, yaitu buah karma kita. Dapat yang kondisi baik maupun buruk, warisan perbuatan kita masa lalu. Kenapa saya dilahirkan di keluarga miskin? Kenapa saya dilahirkan di kampung miskin? Kenapa dia dilahirkan dalam kondisi lingkungannya bagus, sedangkan kalau kondisinya buruk, mau jalan pagi aja keluar dari pintu bau duren. Kalau kondisinya baik, mau jalan pagi keluar aman. Dan itu semua milik pribadi, warisan masa lalu. Untung kita beragama Buddha. Kita diajarin 3 poin. 1, Wuchang, anicca, semua bisa berubah. Mulai dari pertumbuhan badan dari kecil sampai gede, tua, sakit, mati. Kedua, kita diajarin buah anatta, belum tentu
Sayang sekali banyak orang karena nggak ngerti dan hatinya tidak terlatih. Kondisi saat sekarang mestinya masih senang. Dia udah mikirin besok deh jelek. Dosa gimana? Padahal hakikinya Buddha gak kasih tahu. Besok lusa tuh belum tentu. Ada gak yang tentu? Tentu. Itu yang diajarkan Buddha. Ada yang tentu. Dan itu yang mesti kita belajar. Bikin diri kita kuat. Bikin diri kita mampu. Bikin kita menarik dipercaya orang. Bikin diri kita cerdas, bisa berkomunikasi. Bikin kita, dalam bahasa agama kita disebut pencerahan. Bikin diri kita pencerahan, sadar diri. Saya siapa? Kondisi saya bagaimana? Keadaan saya bagaimana? Umur saya berapa? Jangan cuma kenalnya aku mau. Mau dan kenyataan itu belum tentu sama. Jangan gede kemauannya. Kemampuannya nggak sampai. Sampai Cingkang-Cing bilang, lu hidup jangan dalam hayalan ya. Lu hidup jangan dalam mimpi ya. Lu hidup jangan berandai-andai ya. Andai kata aku nikah sama dia pasti enak. Siapa bilang? Banyak yang sulit. Karena bosan miskin. Bayangin. Rumah cuma 6 kali 6. Tidur 12 orang. Pikirannya cuma berontak karena dia perempuan. Lihat kiri, lihat kanan, masih gaya, masih muda. Yang penting gua kawin, gua keluar dari tempat rumah begini. Banyak yang sulia. Kaget, udah 20 tahun gak ketemu lagi. Loh kok begini? Iya suhu. Waktu saat aku kawin sama dia, aku kira dia kaya. Nggak tahu tuh duit anak orang kaya dia. Bapaknya mati, harta dikasih yang lain. Nggak taunya bapak utangnya banyak. Jadi Buddha ajarkan hidup itu anatta, belum tentu. Tapi Buddha juga ajarkan hidup itu tentu kalau kamu mampu. Sebab itulah kita jadi sifat Buddha. Ketika Buddha bilang hidup itu 3. 1, anicca berubah. 2, belum tentu anatta. 3, Buddha bilang kalau bahasa umum yang gampang, ada yang enak, ada yang gak enak. Ada nirwana, ada samsara. Tapi yang sudah pasti kita hidup mesti dengan gagah berani menghadapi yang ketiga itu. Dikala kita ketemu susah, kita mesti gimana? Dikala kita belum susah, persiapkanlah diri kamu agar dikala butuh duit ada duit. Jangan dikala ada duit kamu habisin. Apalagi kita hidup di dalam zaman setan ini. Gesek terus kredit card. Nganggap hidup ini mimpi. Terbujuk sama teman jadi main judol. Terbujuk oleh teman. Sehingga masa depan kita hancur. Karena hidup itu belum tentu.
Hidup ini adalah satu, 3 perjalanan nasib. Tadi baru suruh ngomong buah karma. Kedua, sifat dan kemauan. Itu warisan karma dulu. Ada orang aneh, dikit-dikit gampang tersinggung. Dikit-dikit kepengen dihargain, pengen dihormatin. Lu siapa mau dihormatin? Lu presiden? Bukan. Karena kepengen dihargain, gak dapet jadi apa? Gampang tersinggung. Apakah itu mau bikin kamu jadi tambah senang? Kan bodoh. Senang itu angin, yang kita butuh kenyataan. Senang itu bisa berubah. Baru bergandengan tangan dengan suami jalan, ketabrak dia jadi lumpuh. Sebab itulah sifat dan kemauan kita mesti perlu kita tata. Ketika daya kemampuan, harus kita bisa upgrade diri kita. Jangan sampai gede kemauan kemampuannya nggak sampai. Jadi salah ngambil keputusan. Oleh karena itulah para guru besar Mahayana mewariskan kita ilmu yang biasa Anda baca. Tadi di bawah baru aja orang nanya masuk. Kenapa sih Tapeco sincing terus tuh? Ayat memang banyak. Karena Buddha khotbah 49 tahun. Tapi intinya cuma 2. Lu bisa tambah hoki gak? Kedua, lu cerdas gak ngambil keputusan? Itulah kita belajar agama Buddha, dikatakan bisa sadar diri, bawa diri, tempatkan diri, terus menerus belajar meningkatkan diri. Naik level dong, Bung. Jangan bisanya jalan di tempat terus, Bung. Oleh karena itulah kita diwarisin oleh guru besar kita, Tapeco Sincing, yang harus jadi pedoman minimal. Apa sih Tapeco itu? Judulnya panjang. Aslinya disebut Jianshou Jiannian Wu'ai Tape Sintoloni. Itu sutra yang suka kita baca di wihara kita. Karena ilmu itu memang suhu tekunin. Sehingga upacara Panim Sejit 3 hari pasti baca sutra itu. Asal usulnya Tapeco. Jianshou Jiannian, terjemahan bahasa Indonesianya, tangan lu bisa gak jadi 1000? Mata lu bisa gak jadi 1000? Uai gak ada tandingannya. Bagaimana untuk mencapai itu? Tapi gak cukup cinta kasih, harus maha cinta kasih. Cinta kasih baru baik. Maha cinta kasih itu bisa mengalah, bisa berkorban, bisa memberi. Aku sih jadi orang baik, tapi jangan sekali-sekali lu singgung perasaan lu. Jadi itu bukan tape, dia bukan maha. Kalau dia maha cinta kasih diomongin orang, dia gak diketawa aja. Memangnya gue pikirin. Itu menurut pendapat dulu. Gue begini enjoy kok.
Siapa bilang harus menikah? Memang menikah dapat jaminan. Kalau adanya jaminan, Buddha gak akan buat bahwa anata. Yang ada jaminan diri kita sendiri. Bagaimana bikin kita jadi hoki? Bertambah umur, bertambah beruntung. Itu tak itu. Kenapa dia dimulai dengan shiatsu? Tangan 1000, maksudnya ringan tangan dong, bantu orang. Mata 1000, apa itu? Yang bagus kita lihat, yang gak bagus kita gak lihat. Uai, sampai kitab suci bilang, ini gak ada tandingannya. Asal kamu bisa tatesin jiwa maha belas asih. Bukan hanya bisa bermanis budi, bisa tersenyum, bisa ringan tangan, bisa ketawa, bukan buat gigit orang, bukan ketawa komersil, ketawa ikhlas. Ketawa aja lo ngomongin gua kan bukan begitu, yang ngomong kan lo. Ketawa aja. Sin hati, toloni, berputarnya roda dharma. Ada yang nanya, kenapa tapi dulu suruh baca, bukan sincing dulu. Ini hebatnya para guru besar Mahayana. Target utama manusia nomor 1 hoki dulu, pinter nomor 2, pinter karyawan aja. Kalau kita ada hoki, yang pinter karyawan, yang ngetik aja. Kenapa mesti kita yang ngetik? Mau hoki, cian so cian dia, tapi bermanis budi, ringan tangan. Sehingga ketika orang nanya suhu, biara kemarin kan ulang tahun ke-90, buat ke-100 gimana suhu? Bagus juga pertanyaan ini. Motonya apa suhu? 4. Senang hati melayani, senang hati memberi, senang hati mengabdi. Apa sih mengabdi suku? Berbuat baik, tidak mengharap hasilnya. Yang keempat, berkarya, bikin terobosan. Jangan kau beruntung ada waktu yang kau ngomongkan cuma ngobrol, mungkin keren dikit ngomong politik, ngomong gubernur ini begitu, presiden ini begini. Lu siapa? Omongan lu gak nyampe ke situ. Lebih baik ada waktu ngomongin pekerjaan lu, ngomongin yang berkepentingan dengan diri kamu. Apalagi zaman sekarang di smartphone ini banyak pelajaran yang kita bisa belajar. Tiap pagi, tiap malam ada waktu, suhu pasti belajar. Suhu juga sama dengan kamu semua, ngalami masanya suram-suramnya gak bisa bahasa Mandarin. Tapi karena kepengen belajar, jadi pelan-pelan bisa jadi otodidak. Gampang, bisa mau belajar Mandarin bisa dari Google. Yang penting you want, lu mau gak?
Oleh karena itulah Mahayana mengajak siswanya, termasuk suhu juga, bagaimana perbaiki nasib dengan bertambahnya hoki dulu. Baru ngomong sincing, kecerdasan. Lu pintar ngomong kok nggak ada saldonya gimana? Cek kosong lu. Oleh karena itulah perbanyak baca. Dulu suruh muda ketika masih banyak waktu, satu hari suruh baca tapi itu 108 kali itu hampir tiap hari. Baik itu untuk sekarang dijalani tiap pagi, suruh kasih motivasi dia. Baik cok, nggak disadarin dia dengan baik itu apa? Orang bangun jok, kalau udah tua janganlah ringsetlah tulangnya. Akhirnya toh kehidupan nyata ini kita menghadapi 3 perjalanan nasib kita sendiri. 2 karma, nasib baik nasib buruk, sifat kemauan. 3, kecerdasan. Bisa tak Anda menciptakan kekuatan getaran yang dari tapeco sehingga keberuntungan datang dari mana-mana? Nanti suruh khotbah ada ayat dalam pujian Kuan Yin. Kedua, kita mesti menghadapi 8 tantangan kenyataan hidup. Umur makin bertambah, lahir, usia tua, sakit, mati, kemauan tidak tercapai. Berpisah dengan yang dia suka, kumpul sama yang dia gak suka atau ketemu. Dan yang ke-8 mengerikan, terikat oleh kebutuhan hormon dia. Dan itu diajari Buddha bagaimana kita mengatasi masalah tersebut. Sampai dalam Buddhis ada pepatah yang dinamakan samsara nirwana, kondisi jelek kita putar roba jadi bagus asal kita mampu. Oleh karena itulah tema khotbah subuh ini, hidup adalah kenyataan. Sebagai siswa Buddha harus bisa beruntung hidupnya. Kalau mau beruntung mulai dari hati bersyukur dan berasa amsia dulu. Jangan nuntut sama mama cuma bisa beranakin kita, nggak bisa kasih rumah, nggak apa-apa. Kita bilang sama mama dengan keren, don't worry mama, nanti aku beliin rumah buat mama. Kan keren. Daripada ngomel-ngomel aja. Dan takut mama, aku sekarang udah besar, ayo tinggal bersamaku. Inilah hidup dalam alam kenyataan, bukan alam mimpi. Akhirnya kita semua bisa sukses. Kekuatan itu ada dalam tapeco dan sinci. Om Itopo.